Selamat hari Minggu. Ya, kita ketemu lagi dalam ibadah Minggu pelayanan anak. Sudah siap? Alkitabnya gimana? Sudah siap? Oke, yuk kita akan memulai ibadah. Sebelum berdoa, kita menyanyi Kidung Ceria 13. Kami puji dengan riang. Allah Bapa yang Maha Pengasih, yang kami sembah dan kami puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur karena pada hari ini, pada minggu ini, kami boleh datang beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami agar kami dapat merenungkan dan membaca firman Tuhan, dan kami dapat menjalankannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik, Alkitabnya tadi sudah disiapkan kan? Nah, sekarang kita buka bersama-sama dari surat Petrus yang pertama. Dari kitab surat Petrus yang pertama. Sudah mau agak belakang-belakang nih. Ya, surat Petrus yang pertama pasal 1 sampai 12. Sudah? Surat Petrus yang pertama 1 sampai 12. Mari kita baca sama-sama ya adik. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dengan kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu nantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana
dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada bacaan kita kali ini yang diambil dari 1 Petrus pertama, ya, pasal pertama ayat 1 sampai 12, yang menyatakan ada 3 hal. Apa yuk? Iman, pengharapan, dan kasih. Ya, ada 3 hal: iman, harapan, dan kasih. Melalui surat ini, Bapak Rasul Petrus mau mengingatkan kepada orang percaya, ya, orang percaya kepada Yesus Kristus, mempunyai iman kepada Tuhan Yesus, pasti menderita. Apa yang menderita? Karena Yesus telah menyelamatkan kita. Dan kita mengikuti Yesus harus mengikuti teladan Yesus Kristus. Tapi mengikuti Yesus katanya harus menderita. Apa sih? Nah, ternyata adik, kalau kita main HP seneng ya, berjam-jam bisa. Tapi membaca firman Tuhan, ayo, siapa yang tiap hari menggunakan waktu baca firman Tuhan? Susah ya? Nah, coba kita tiap hari ikut teladan Yesus dengan membaca firman Tuhan tiap hari. Susah sih. Wah, kita coba yuk. Nah, apalagi kalau mama suruh menjaga adik, mama mau cuci baju, kita disuruh menjaga adik. Padahal kita lagi main asik-asik. Ya. Mau menolak yang dipinta mama? Enggak dong, ya. Kita bantu mama, karena dengan begitu juga kita berarti sayang kepada Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus mau kita menuruti orang tua, menyayangi adik, menemani adik bermain. Ya? Oke, gunakan waktumu dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini dikatakan adik-adik bahwa tidak mudah untuk menjadi pengikut Kristus, ya. Tetapi kalau kita menjadi pengikut Kristus, kita punya pengharapan bahwa Yesus akan memampukan kita. Yang tadinya kita malas untuk baca firman Tuhan, Tuhan akan menolong. Tuhan akan memberikan kita hikmat agar kita mau baca firman Tuhan. Terus yang suka tidak menurut orang tuanya, tapi kalau kita rajin baca firman Tuhan, Tuhan Yesus yang akan berikan kita hikmat juga agar kita bisa mengalahkan keegoan diri kita sendiri. Adik-adik, hidup beriman kepada Yesus Kristus, ya, karena kita meyakini Yesus telah menyelamatkan kita melalui penebusannya di kayu salib, agar kita memperoleh keselamatan, agar kita kelak menjadi ahli waris kerajaan sorga. Wow, apa tuh ya? Ahli waris kerajaan sorga. Kalau adik-adik diundang ke istana presiden, mau nggak ya? Pasti mau banget kan? Pasti kita mempersiapkan diri dengan cantik, dengan pakaian yang bagus. Nah, apalagi menjadi ahli waris kerajaan sorga loh adik-adik. Kita
akan memerintah bersama-sama Tuhan Yesus. Tapi ada syaratnya kan? Harus tetap mengikuti teladan Tuhan Yesus selama kita masih berada di dalam dunia ini. Harus taat dan setia melakukan yang Tuhan Yesus kehendaki. Dengan begitu, ya, karena Tuhan Yesus mengasihi kita, kita juga harus mengasihi sesama. Kalau kita membantu orang tua, berarti kita juga mengasihi mama kita, mengasihi adik kita, ya. Oke. Nah, adik-adik, kalau misalnya mau melakukan pekerjaan rumah dari sekolah, ya, sekarang kan kalau belajar dari rumah ya. Nah, pergunakan waktu dengan baik. Jangan buang-buang waktu. Jangan hanya bermain yang lebih banyak. Jangan hanya main game yang lebih banyak. Ya, waktu pergunakan sebaik mungkin. Tuhan Yesus menginginkan kita agar kita menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar. Kita mengasihi sesama melalui mama, papa, adik-adik, dan kakak-kakak yang ada di rumah. Ingat ya, kita juga belum boleh keluar rumah. Masih harus beribadah di rumah dan belajar di rumah. Kita harus taat. Ya, siap? Oke, amin, puji Tuhan. Yuk, kita akan bernyanyi lagi dari Kidung Ceria 225. Kidung Ceria 225, saya mau ikut Yesus. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan telah menjaga dan memelihara kami, memberikan kami kesehatan, juga kekuatan. Walaupun kami beribadah di rumah, kami mensyukuri itu, karena ini semua boleh terjadi hanya karena Tuhan. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami juga berdoa untuk sekolah kami sudah mulai belajar. Tuhan berkati kami agar kami dapat mempersiapkan diri dengan baik-baik, dapat menggunakan waktu dengan baik, mengikuti pelajaran yang dikirim oleh guru, sehingga kami boleh belajar di rumah dengan tekun dan dengan bimbingan yang daripada guru, sehingga kami boleh melakukannya dengan taat. Tuhan berkati kami juga, Tuhan berikan kami kesehatan. Berkati juga orang tua kami, mama papa kami di dalam kehidupan mencari nafkah untuk keluarga kami. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan untuk mama dan papa. Tuhan jagain mereka. Begitu juga kami mendoakan bangsa dan negara kami, mulai dari presiden sampai pemerintahan yang paling bawah. Tuhan berkati mereka agar mereka boleh memimpin negara kami dengan baik dan adil. Begitu juga bangsa kami yang saat ini terkena musibah, banjir bandang, kemarau yang panjang, maupun
virus corona yang masih ada sampai saat ini. Tuhan berkati, Tuhan campur tangan sehingga semuanya itu boleh berlalu dan semuanya boleh sehat kembali. Tuhan, kami hanya menyerahkan kepadamu saja. Tuhan berkati juga orang-orang yang kesusahan, yatim piatu, kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami, kiranya Engkau mendengarkan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, persembahan syukurnya jangan lupa ya dikirim ke gereja. Ya, minta bantuan mama dan papa. Bisa digabung juga dengan mama papa ya persembahannya. Oke. Yuk adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah minggu kita ini. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 160. Bait pertama, kedua, dan ketiga. Ya, tiap orang yang mendengar. Ibadah dan doa. Kita satu dan doa. Bapa yang maha pengasih, Bapa yang maha baik, terima kasih ya Tuhan, karena kami, Tuhan telah pelihara dan jagai kami. Kiranya Tuhan juga melihara seminggu yang akan datang. Jagai dan lindungi kami, berikan kami kesehatan dan kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus yang berdoa dan mengucap syukur. Bapa terima kasih.
ibadah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Ya, kakak ingatkan lagi bahwa adik-adik jangan pergi kemana-mana, jangan pergi main-main di luar dulu. Kita berada di rumah. Kalaupun memang harus terpaksa keluar rumah, jangan lupa pakai masker, ya, dan jaga jarak yang aman bersama orang lain. Dan kalau sudah pulang sampai di rumah, ya, jangan pegang dulu, jangan duduk dulu, langsung ke kamar mandi, buka baju, bersihkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, kita harus jaga kebersihan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati.